Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Zulkatima dari kelas 11 4. Di sini aku akan menjelaskan apa itu yang ada di dalam Museum Bahari. Dadah. Semuanya, di sini aku mau ngejelasin apa itu perkembangnya Jayakarta karena Pelabuhan Surakarta. Pada masa pemerintahan, Pangeran Jayakarta membuka luas pintu perdagangan bagi berbagai bangsa seperti perdagangan dan juga saudagar dari negeri keliling, Bombay, Cina, Belanda, dan Inggris, Juragan, Absesina, Persia, Arab, serta bangsa-bangsa dari kawasan Asia Tenggara. Sementara dari kawasan Nusantara sendiri, Bandar Jayakarta telah ramai dikunjungi pedagang dari Aceh, Tidore, Ternate, Itu, Kepulauan, Maluku, Tuban, Demak, Cirebon, Banten, dan sebagainya. Diberitakan bahwa beras, ikan, sayur, mayur, dan buah-buahan banyak diperdagangkan juga tuak yang dijual dalam tempayan-tempayan besar. Pelabuhan Surakarta menjadi sumber pendapatan yang penting bagi Jayakarta. Bandar Lampung yang tadinya hanyalah sebuah kota pelabuhan pemerintahan dikendalikan oleh Kerajaan Panjajaran yang beribu kota di Pakuan, telah berkembang menjadi sebuah kota yang memiliki pusat pemerintahan sendiri. Kota Jayakarta yang didirikan tepi Sungai Ciliwung ini memiliki pola tata kota seperti pusat kerajaan-kerajaan, kerajaan Islam di Jawa, alun-alun, keraton atau dalam, masjid, pasar, kampung ampe, dan kampung Cina yang diperkuat oleh pagar kayu sebagai garis pertahanan kota. Di muara Sungai Ciliwung terdapat loji Belanda. Nassau dibangun pada 1910 dan Mauritius dibangun 1917. Sementara di tepi barat sungai Ciliwung terdapat loji Inggris yang dibangun pada 1914. Di tempat itulah letak kantor sah badan yang mengatur keluar masuknya perahu dari dan ke Ciliwung. Tempat itu kini di lokasi di Pasar Ikan. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri perahu masa prasejarah. Perahu pada masa prasejarah umumnya memiliki bentuk yang sederhana, yaitu perahu dengan bentuk badan ramping, memanjang, dan agak lurus, serta perahu berbentuk melengkung dengan bentuk badan yang hampir setengah lingkaran. Perahu dengan bentuk badan ramping dan lurus dimaksudkan untuk memperoleh kelincahan dalam memecah gelombang. Perahu jenis ini biasanya disebut dengan korak-korak, yang merupakan perahu peran atau lomba. Dalam perkembangan selanjutnya, terciptalah sebuah perahu yang aman digunakan dan tidak mudah terbalik, seperti perahu bercandik. Perahu bercandik merupakan perahu yang dilengkapi candik yang terbuat dari kayu atau bambu sebagai pengaman yang direntangkan melintang pada perahu. Sedangkan perahu jungkung merupakan perahu yang terbentuk dari kayu dengan bentuk ramping, memanjang, dan memiliki atap yang terbentuk dari kayu. Nah, selanjutnya, di sini ada perahu tradisional Nusantara pada masa prasejarah. Budaya penggunaan perahu di Nusantara sudah dikenal sejak masa prasejarah. Bukti-bukti dari selanjutnya di sini ada kali besar dan peranan dalam perdagangan. Pada 1931, aliran Ciliwung yang semula berkelok-kelok diluruskan membentuk sebuah kanal besar yang lurus membujur dari selatan ke utara kota. Terusan inilah yang mendapat peta-peta Batavia disebut The Great River atau Kali Besar. Kali besar ini membelok kota Batavia dan membagi menjadi dua bagian yang hampir sama besar. Perpanjangan kali besar ini ke arah utara langsung menyatu dengan terusan pelabuhan Havana. Seluruh bagian inilah yang merupakan pusat kesibukan pelayaran, perdagangan sekaligus industri Batavia. Kali besar pada saat itu merupakan sentral bisnis dan industri Batavia. Kapal-kapal dan perahu-perahu kecil dari
berbagai wilayah Nusantara dan negara berlabuh di kedua tepi Kali Besar untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Di sepanjang tepian timur dan barat, Kali Besar berdiri deretan gudang-gudang serta bangunan-bangunan besar lainnya yang berkaitan dengan perdagangan dan keperluan perbekalan kapal. Sebagai kawasan industri, di bagian paling utara Kali Besar terdapat galangan-galangan kapal atau kapal kayu, baik yang dimiliki VOC maupun warga Cina untuk membuat dan memperbaiki kapal. Perusahaan-perusahaan besar pun berdiri di sepanjang Kali Besar. Selain itu, berdiri juga Pintar untuk kerajinan kuno. Selain diramaikan oleh kegiatan sejumlah pasar terdapat pula pemukiman bagi golongan hendak yang mayoritasnya adalah orang Portugis dan Cina. Nah, selanjutnya kita ada di bangunan isinya tuh kapal besar dari kegiatan VOC. Nah, di sini ada perahu Candi Papua atau Semak. Perahu ini berasal dari daerah Demra, Jayapura, Irian Jaya. Hiasan motif yang terdapat pada perahu yaitu biota, laut, burung cama, anjing, dan kodok. Merupakan gambaran suku yang ada dan melambangkan perahu besar yang artinya semua suku boleh menaiki perahu ini. Perahu ini merupakan milik suku Demetak yang berasal di pesisir Jayapura. Perahu ini dibuat dari satu batang pohon seiba yang besar dengan mengeruk bagian dalamnya. Perahu ini digunakan sebagai alat transportasi dari desa dan desa yang memuatkan dapat diisi hingga 20 orang. Nah, aku tunjukin nih, gimana sih bentuk perahunya? Museum Bahari nih. Di sini ada bangunan pasar Museum Bahari tahun 1914. Dan di sini ada bangunan Museum Bahari 1920 dan di sini ada peresmian Museum Bahari oleh Gubernur Ali Sadikin pada 7 Juli 1997 nih. Nah, setelah masa penjajahan kolonial, Belanda bangunan di sisi barat yang berfungsi sebagai gudang rempah-rempah beralih fungsi menjadi gudang logistik tentara Jepang. Pada masa pendudukan militer Jepang, kemudian pasca kemerdekaan Indonesia, bangunan bekas gudang rempah VOC atau gudang logistik tentara Jepang dan berubah, dan ini berubah fungsi kembali menjadi gudang milik PTT dan PLN. Pada tahun 1976, bangunan gudang tersebut digugat dan dipersangkakan oleh sebagai tempat museum berdiri. Barulah pada tanggal 7 Juli 1977, bangunan bekas gudang-gudang yang bersejarah ini diresmikan menjadi bangunan museum berdiri oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Bapak Ali Sadikin. Museum Bahari adalah museum yang menyimpan berbagai koleksi yang berhubungan dengan kebaharian dan kemaritiman bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Pengawasan dan pengelolaan Museum Bahari sangat pertama kali diresmikan berada di bawah Dinas Kebudayaan Permusiuman Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada 1914 nih. Berdasarkan Pergub Nomor 295 tahun 2014, Museum Bahari berada dalam pengelolaan unit pengelolaan museum kebaharian Jakarta di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.